Berita penting khusus untuk masyarakat, pemilik KK, KTP, kartu BPJS Kesehatan, dan BPKB serta STNK di tahun 2024. Seperti apa informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Yang pertama, untuk kebijakan terbaru untuk masyarakat pemilik KTP. Jadi teman-teman semuanya, di tahun 2024 ini tentunya banyak kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang salah satunya adalah untuk masyarakat pemilik KTP. Di mana mulai tahun 2024 ini eKTP menjadi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Jadi penjelasan mengenai identitas kependudukan digital atau IKD tertuang dalam Permendagri nomor 72 tahun 2022 pasal 13 ayat 2. Jadi dalam peraturan disebutkan bahwa IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Kemudian alasan pemerintah mengubah eKTP menjadi IKD adalah menghemat pembiayaan kartu identitas. Selain itu, IKD juga dapat mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan. Kemudian di tahun 2024 ini, resmi fotokopi KTP sudah tidak berlaku lagi. Jadi mulai tahun 2024, pemerintah akan menggantikan kartu tanda penduduk KTP dengan identitas pendudukan digital atau IKD atau KTP digital. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tribirowo. Untuk timelinenya, kita sendiri dari pemerintah sudah menetapkan di Oktober 2024. Maka kita sudah tidak perlu lagi untuk menyampaikan fotokopi KTP untuk mendapatkan layanan pemerintah. Karena semuanya sudah menjadi bagian dari layanan integrasi, ujar Cahyono dikutip dari YouTube CNBC. Jadi seiring bergantinya eKTP menjadi IKD, maka per bulan Oktober 2024, fotokopi KTP sudah tidak berlaku lagi. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya untuk kebijakan terbaru kedua. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua, khususnya kalian pemilik Kartu Indonesia Sehat atau KIS BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman semuanya, kelas BPJS kelas 1, 2, dan 3 akan dihapus. Lantas bagaimana untuk sistem pelayanan dari BPJS selanjutnya? Jadi teman-teman semuanya, seiring dengan rencana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, sistem kelas rawat inap standar atau KRIS adalah sistem yang akan diterapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menggantikan kelas 1, 2, dan 3 yang ada saat ini. Di mana tujuan dari sistem KRIS ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang merata kepada semua pasien tanpa memandang besaran iuran yang mereka bayar. Dengan pemberlakuan sistem KRIS, setiap rumah sakit harus menyesuaikan sesuai standar. Dan berikut ini adalah fasilitas yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Seperti kami lansir dari Jawa Pos Radar Mojokerto. Yang pertama, bangunan yang tidak memiliki porositas yang tinggi. Yang kedua, bangunan juga memiliki ventilasi udara di ruang perawatan yang harus memenuhi standar, yakni 6 kali pergantian udara per jam minimalnya. Selanjutnya untuk pencahayaan, meliputi pencahayaan buatan di ruangan harus mengikuti standar 250 lux untuk penerangan dan lux 50 untuk pencahayaan tidur. Selanjutnya untuk tempat tidur, setiap tempat tidur harus dilengkapi dengan 2 kontak dan nose call. Selanjutnya setiap tempat tidur harus memiliki nakas.
Selanjutnya, suhu ruangan harus dapat mempertahankan suhu antara 20 sampai 26 derajat Celcius. Selanjutnya, pembagian ruangan harus berbagi berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis penyakit atau infeksi dan non-infeksi. Selanjutnya, kepadatan ruangan rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antara tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Selanjutnya, tirai atau partisi harus ada tirai atau partisi dengan rel yang dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Selanjutnya, kamar mandi harus ada kamar mandi di dalam ruangan rawat inap. Selanjutnya, aksesibilitas kamar mandi. Dan yang terakhir, harus ada outlet oksigen. Jadi teman-teman semuanya, itulah tadi standar rawat inap yang harus disediakan oleh masing-masing rumah sakit. Sedangkan sistem kamar rawat inap standar ini dijadwalkan akan mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2025. Yang sebelumnya direncanakan diimplementasikan kebijakan ini pada pertengahan 2024, namun diundur agar rumah sakit bisa mempersiapkan 12 standar yang harus dipenuhi saat membuka kris. Selanjutnya untuk kebijakan kedua, BPJS Kesehatan. Masyarakat yang akan membuat SKCK diwajibkan melampirkan keikutsertaan BPJS Kesehatan. Jadi kebijakan baru ini merupakan bentuk implementasi peraturan Polri dengan nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan SKCK. Namun saat ini Polri bersama BPJS Kesehatan baru akan melakukan uji coba untuk penerapan aturan tersebut. Jadi seperti kami lansir dari kompas.com, Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, mengonfirmasi bahwa uji coba implementasi BPJS Kesehatan yang jadi syarat untuk membuat SKCK ini akan dilaksanakan mulai 1 Maret hingga 31 Mei 2024. Dan uji coba tersebut akan dilakukan di 12 kantor polisi yang tersebar di 6 wilayah provinsi. Dan berikut ini adalah lokasinya. Yang pertama, Polda Kepulauan Riau yang meliputi Polres Balerang dan Polres Batu Aji. Kemudian yang kedua, Polda Jawa Tengah yang meliputi Polrestabes Semarang dan Polsek Badurungan. Kemudian yang ketiga, Polda Kalimantan Timur yang meliputi Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Tengah. Keempat, Polda Sulawesi Selatan yang meliputi Polrestabes Makassar dan Polsek Rapocini. Kemudian yang kelima, Polda Bali yang meliputi Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan. Selanjutnya yang keenam, Polda Papua Barat meliputi Polres Kabupaten Sorong dan Polres Alma. Jadi teman-teman semuanya, meskipun penerapan uji coba syarat membuat SKCK terbaru, biaya pembuatan SKCK tetap sama ya di tahun 2024, yaitu sebesar Rp30.000. Sementara biaya pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk membuat SKCK sebagaimana yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah, tidak dikenakan biaya alias gratis. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang ketiga. Khusus bagi teman-teman yang memiliki BPKB atau STNK yang mau mengurus surat-surat kendaraan. Jadi sesuai yang kami kutip dari motorplus.com, kesempatan langka bayar pajak tapi bebas denda cuma di program pemutihan 2024. Segera ke Samsat terdekat untuk mengurus pembayaran sebelum masa berlakunya habis. Karena seperti informasi sebelumnya, pajak motor yang belum dibayarkan selama 5 tahun berturut-turut ditambah 2 tahun, maka data registrasi dan identifikasinya akan dihapus. Dan pada umumnya untuk masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka nantinya akan dikenakan denda. Namun sekarang saatnya denda digratiskan, termasuk bebas BPNKB atau balik nama dan pajak progresif. Dan perlu diketahui, pemutihan merupakan program ampunan yang sering diadakan pemerintah provinsi atau Pemprov setiap tahunnya. Dan kepada masyarakat, siapkan persyaratan yang diperlukan sebelum ke Samsat seperti KTP, STNK, dan BPKB.
serta kwitansi pembelian jika motor bekas. Dan nantinya penunggakan pajak hanya dikenakan biaya pelunasan pajak motor yang belum dibayarkan. Sementara denda pajak kendaraan bermotor atau PKB, BBNKB dan pajak progresif dihapus. Dan baik teman-teman semuanya, berikut provinsi-provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dan tentu saja yang pertama adalah Provinsi Aceh. Jadi pemerintah Provinsi Aceh mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dan tentunya program ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang pembebasan pajak progresif dan denda pajak kendaraan bermotor. Kemudian provinsi yang kedua adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat, turut mengadakan keringanan pembayaran pajak melalui program diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 10%. Seperti kami lansir dari laman resmi Bapenda Jawa Barat, program diskon 10% hanya berlaku bagi wajib pajak yang membayar PKB di Samsat Digital Terminal Lewi Panjang. Dan program ini dimulai dari 1 April sampai dengan 23 Desember 2024. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi provinsi-provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.